dianggap visus tersebut kalau misalkan salahnya tidak lebih dari setengah. Misalkan ini kan bentuknya PECFL, dia salah di 20, berarti ya visusnya masih di 20/40. Tapi kalau misalkan salahnya lebih dari setengah, dia hanya 10 huruf P sama E nya aja, berarti visusnya atasnya di 20/100. Ya, sampai sini dulu ada yang masih bingung? Enggak ya, ini visus yang belum dikoreksi ya. Terus nanti gantian mata yang satunya. Misalkan mata yang satunya di huruf E aja dia udah nggak kelihatan. Berarti kita ganti pemeriksaan pakai jari. Jadi di jarak 1 meter dulu. Jarak 1 meter, lama-lama nanti kalian mundur sampai di batas berapa meter dia bisa membaca hitung jari kalian. Kalau dari jarak 1 meter ternyata dia nggak bisa, kelambayan tangan. Jadi nanti Pak ini arahnya ke kiri, ini ke kanan, pas bawah. Tapi sebutkan arahnya kemana. Ya. Kalau dia bisa berarti 1/300. Kalau misalkan dengan lambaian tangan nggak bisa, pakai center berarti cahaya. pakai Cahaya. Pakai ya. Jadi nanti sama diarahkan dulu agak diarahkan ini atas ya Pak, ini dari sisi kanan, sisi kiri, bawah. Nanti Bapak mau sebutkan ini apa namanya arahnya di mana. Kalau misalnya dia bisa berarti 1/300. Kalau misalnya nggak bisa berarti khususnya 0. Nah ya dia nggak bisa. Terus dia mata satunya sama ya. Itu sebelum kita koreksi pasien. Jadi ini hanya menentukan berapa sih visus si pasien ya. Misalnya nanti kalau misalkan bisa semata itu kan bisa kalian memeriksa visus untuk koreksi, bisa untuk sekedar mau tahu dia itu visusnya berapa karena faktor infeksi misal kayak gitu ya. Jadi kan kayak kasus-kasus yang di studi kalian tuh keratitis atau colitis arterial sebagainya ya, itu kan dia visusnya turun. Nah visus turun nanti kalian mau cari tahu dia visusnya di angka berapa, skala berapa ya. Jadi syarat untuk pemeriksaan visus koreksi matanya harus mata kanan. Kalau misalkan hanya untuk sekedar nyari visus tok, dia karena infeksinya itu dia visusnya jadi turun nggak sih? Nggak usah nunggu sampai mata kena. Jadi kita hanya fokus nyari visusnya dia berapa tanpa perlu dikoreksi. Ya. Yang masih bingung dari pemeriksaan visus ini? Ya. Ya, nanti sambil jalan aja. Terus kita lanjut pemeriksaan visus dengan menggunakan pinball. Jadi kalau menggunakan pinball, kita memeriksa kalau pada kasus-kasus yang trigger, kita untuk membedakan apakah dia memang kelainan penurunan visusnya itu karena kelainan negatif visus atau kelainan tanpa sama minus atau enggak sisi pasien itu diam atau enggak itu pakai pinball. Kalau misalkan tadi si pasien dia ini kondisinya matanya tenang, nanti kalian cek ya pada teman-teman kalian yang matanya minus, kacamatanya dilepas ya, jadi dia pakai visus tanpa visus koreksi. Terus nanti salah satu mata ditutup, misal kayak Deva pakai kacamata ya, dia di huruf E sudah nggak kelihatan, padahal si Deva lagi juga proses infeksi, jadi dia matanya mata tengah, mata normal. Nah di huruf E dia nggak kelihatan nih, kita mau koreksi pakai ya karena dia lagi nggak proses infeksi ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian mau periksa visus koreksi, boleh langsung pakai trial frame-nya ditutup dengan occluder. Occluder itu jangan sampai kalian salah sama yang pinhole. Pinhole itu ada lubangnya, bolanya ya. Ini yang occluder. Occluder hanya sebagai penutup aja. Jadi misalkan yang mau diperiksa mata kanan, jadi tinggal ditutup mata kirinya pakai occluder. Nah, jadi misalkan kasusnya datang nggak bisa baca huruf E, kita pinhole dulu ya. Nah, biasanya kalau pada pasien-pasien yang
memang dia minus, miop gitu ya, miop hipermetrop, kalau pakai pinful dia kebaca, si visusnya jadi mati. Baca sampai batas ya, yang hijau atau yang merah paling enggak dia visusnya enggak 20/200 ya dia, tapi dia bisa sampai 200. Tapi kalau dengan pinful ternyata dia masih nggak bisa baca pinful ke atas, jadi kemungkinan kelainan di nervus opticusnya ya, menjuarai fakta atau di nervus opticusnya salah satunya. Nah, ini udah bisa sampai bawah. Nanti tinggal kalian cari koreksinya. Tinggal kalian koreksi dia plus atau minus ya. Biasanya kita coba dari minus dulu. Ini sudah ada tulisannya, ada yang hanya sferis negatif toh, ada yang silinder ya, ada yang plus. Silinder loh. Nah, nanti Anak-anak pakai rata huruf dari minus terendah. Ya. Terus nanti kalau misalkan kalian namanya juga kan trial lens, trial frame ya, trial set. Jadi kita coba-coba sampai di batas mana sih si pasien itu merasa enak pakai kacamatanya. Jadi kalau misalkan dia miop, dicari yang minusnya rendah atau tertinggi? Rendah. Rendah. Kalau yang plus Tinggi. Ya. Jadi kalau misalkan dikoreksi dia misal minus 2 enak ya. Coba kalian turunin jadi minus 1,75. Lebih enak mana kalau dia misal masih bisa dibaca nih dok sampai yang di atas warna merah itu, terus kalian turunin lagi jadi minus 1,5, coba lagi disuruh baca masih bisa nggak? Kalau nggak bisa ya berarti yang kita ambil ya minus 1,75 nya, walaupun dia pakai minus 2 enak ya, jadi kita ambil minus yang paling kecil, yang paling rendah dibandingkan minus 2 ya. Nanti ini apa namanya koreksi visus dan koreksi, jadi setengah. makanan Dua nih. 125. Oh. biasanya nanti kalau ada pasien yang silinder dia akan lebih cenderung pegel di sudut berapa derajat. Misalkan pada mata kanan pasien dia cenderung lebih pegel di aksis 90 derajat. Berarti nanti kita kasih lensa koreksi silindernya di sesuai aksisnya itu, di aksis 90 derajat. Nanti untuk trial frame-nya kan di sini ada angka-angka ya Dek, ya. Nanti untuk menyesuaikan sudutnya, sudut yang apa namanya garis pembiasan kayak gitu. Jadi ini nanti ada bedanya, ada yang sferis negatif top sama yang silinder negatif, sama dicobanya dari yang paling kecil dulu. Ini kan nanti bisa diputar-putar. Nah, untuk apa? Lensanya dia ada garisnya. Kita ke belakang aja deh, biar teman-teman. Oh, garis itu loh. Garisnya kan, Oh. di pinggirannya situ. Nah, nanti fungsi garisnya itu untuk kalian sejajarkan sama aksisnya tadi. Ya, misalkan tadi aksisnya 90 ya, nanti tinggal kalian paskan garisnya di angka skala 90. Ini ya. Terus nanti disuruh baca. Ada yang masih bingung? Untuk hipermetrop dan presbyop. Kalau presbyop kan itu mata tua ya, mata-mata pada orang yang sudah masuk sepuh ya, usia lanjut. Kalau hipermetrop kan dia kelainan refraksi jauh juga ya, tapi apa namanya dia memang bentuknya pakai sferis yang positif sama kayak yang kacamata adisi ini. Jadi untuk kacamata adisi atau tambahan biasanya pada setiap umur itu tiap 5 tahun akan nambah setengah dioptri. Jadi mulai masuk umur 40 tahun dia sudah butuh adisi sferis positif yang 1 dioptri. Umur 45 tahun dia butuh 16,5 ya, berarti plus 1,5 sampai maksimal positif 3 ya, sampai 60 tahun. Jadi umur 65 tahun
Tapi kalau ada pasien defisiensi warna merah hijau itu bisa berbeda-beda. Kalau buta warna total itu nggak berbeda sama sekali. Nanti interpretasinya ke buta warna total. kalian mau cukup Ke buta warna total. dia buta warna atau buta warna itu juga. Kayak apa Karena yang di sini tengah kan deh? klasifikasinya banyak. Nah itu saya juga kurang paham ya yang masuk kotak bukan yang nanti mungkin kalau pas kuliah